Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika sepasang anak manusia melangsungkan sebuah pernikahan, memasuki kehidupan berumah tangga, salah satu yang didambakan dari hasil pernikahannya itu adalah hadirnya di tengah-tengah mereka keturunan, anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah sebabnya tidak sedikit kehidupan rumah tangga yang retak, bertengkar, saling menyalahkan, suami terpaksa menikah lagi atau berakhir dengan perceraian. Hanya karena disebabkan belum hadirnya anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Walau kehidupan rumah tangga mereka sudah berlangsung lama dan bahkan bergelimang harta. Di samping sebagai dambaan, kehadiran anak juga menjadi sebuah harapan. Hampir semua orang tua menaruh banyak harapan dengan hadirnya buah hati belahan jiwa. Semua orang tua berharap hadirnya seorang anak di tengah-tengah mereka menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga, menjadi penghibur di kala duka, dan menjadi penyedap mata memandang. Menjadi anak-anak yang soleh, cerdas dan pandai, dan yang terpenting kelak tumbuh menjadi generasi yang diharapkan, yakni generasi yang dapat menyelamatkan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat, serta memberi manfaat bagi agama, bangsa, dan negaranya. Anak juga sebagai amanah yang bisa menjadi fitnah dan ujian dalam kehidupan orang tuanya. Allah ingatkan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kelak di yaumul kiamah nanti, setiap orang tua akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap amanah yang dipercayakan Allah kepadanya. Sehingga kelak anak bisa menjadi penyelamat dari azab dan siksa Allah, tapi bisa juga menjerumuskan orang tua pada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak sebagai amanah atau titipan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, anak bisa juga menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14,
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahjaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian mufasir menjelaskan maksud anak sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi menuju ke jalan Allah, merintangi jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita pernah mendengar banyak kasus seorang ayah atau ibu yang dibunuh oleh anak kandungnya? Bukankah pernah terjadi seorang ibu renta berusia 90 tahun yang dituntut secara hukum digugat 1 miliar terkait sengketa tanah waris oleh anak dan menantunya? Bukankah masih terngiang dalam telinga kita berita tentang seorang ayah yang digugat 3 miliar oleh anak-anaknya? Dan sederet kejadian lainnya yang menandakan betapa banyaknya peristiwa di mana anak seakan menjadi musuh bagi orang tuanya. Siapa yang salah? Orang tua pasti merasa benar, karena selama ini ia merasa telah melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka. Anak-anak pun tidak mau dipersalahkan karena ia merasa semua yang terjadi atas dirinya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Karena itu, diingatkan kepada semua orang tua, ketika orang tua menjalankan amanah yang Allah berikan kepadanya, jalankanlah itu dengan baik. Masa hasilnya, kebaikan pula yang akan didapatkan. Sebaliknya, ketika orang tua melalaikan amanah yang Allah berikan kepadanya, maka bersiap-siaplah untuk kecewa, di mana anak-anak akan menjadi musuh dalam kehidupannya. Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, surat An-Nisa ayat 9, "Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya selalu berkata dengan perkataan yang benar. Karena itu, jangan disia-siakan amanah Allah. Didiklah anak-anakmu dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Tanamkan mereka iman yang kuat. Ajarkan mereka Islam yang lengkap. Dan perbaguslah akhlak mereka dengan akhlakul karimah. Sehingga kelak, ia menjadi anak yang diharapkan dan menjadi penolong kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk barisan orang tua yang pandai menjaga amanah Allah. Dan kelak anak-anak kita menjadi penolong dan penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.